Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Buat kamu yang mantengin berita kripto belakangan ini, pasti sempat denger nih. Kalau lagi-lagi Bitcoin tembus rekor harga tertinggi sebelumnya, yaitu 65.000 US dollar per satu Bitcoin, atau sekitar 930 jutaan. Iya, walaupun kalau dalam rupiah, Bitcoin tuh belum nembus rekor tertinggi sebelumnya, di angka 963 juta rupiah. Terlepas dari itu, kenaikan Bitcoin yang nyentuh 900 jutaan buat kedua kalinya, ini tuh bikin banyak orang yang tadinya skeptis sama Bitcoin dan kripto secara umum jadi makin penasaran. Kenapa ya? Bitcoin kok bisa nembus angka 900 jutaan lagi dalam waktu kurang dari 6 bulan? Emangnya wajar ya satu Bitcoin dinilai setinggi itu? Kalau cuma sekali doang nyentuh harga segitu, kebanyakan orang ngira itu sih cuma spekulasi pasar doang yang gak mungkin kejadian lagi di masa depan. Tapi ternyata cuma dalam waktu 6 bulan doang, Bitcoin bisa balik lagi ke level 900 jutaan. Sebetulnya harga Bitcoin itu bisa naik sampai berapa sih? Masa sih satu Bitcoin bisa tembus sampai miliaran bahkan lebih? Emang apa sih yang bikin harganya bisa terus naik sampai terkesan gak ada batasnya? Sebetulnya kalau kamu udah lama ngikutin kripto khususnya Bitcoin, banyak orang yang terus mempertanyakan Bitcoin setiap kali harganya naik signifikan. Dan harganya tuh dianggap udah terlalu mahal. Misalnya waktu Bitcoin nembus $1, $100, $1.000, $10.000, $50.000, dan seterusnya. Selalu aja ada orang yang skeptis dan bilang kalau harga Bitcoin tuh udah overpriced, kemahalan, dan sebentar lagi harganya bakalan pecah, ambrol, dan lain-lain. Tapi kenyataannya harga Bitcoin terus naik selama lebih dari 10 tahun terakhir. Bahkan Bitcoin dinobatin sebagai aset dengan pertumbuhan nilai tertinggi sepanjang 1 dekade terakhir, jauh melebihi saham, komoditas, dan surat berharga apapun. Bubble Bitcoin yang diperkirain bakal pecah sampai 10 tahun gak kejadian juga. Koreksi harga ya emang sering terjadi ya, tapi ujung-ujungnya harga Bitcoin tuh terus bertumbuh naik. Bahkan kalau kita petain harga terendah Bitcoin setiap tahun setelah koreksi harga besar-besaran, dari kacamata jangka panjang, harga terendah Bitcoin tuh terus ngalamin kenaikan setiap tahun. Pertanyaannya sekarang, kenapa harga Bitcoin berfluktuasi tajam, tapi di sisi lain harganya terus naik selama bertahun-tahun? Sebetulnya ada banyak sudut pandang ya buat ngejawab pertanyaan ini, tapi satu hal yang menurutku paling masuk akal adalah karena konsep cryptocurrency, blockchain, dan Bitcoin adalah sebuah terobosan teknologi yang emang butuh waktu buat dipahamin sama kebanyakan orang. Pas awal Bitcoin beredar, tentunya sebagian besar orang gak akan gampang ngerti tentang gimana sih konsep blockchain itu bekerja, kenapa perlu ada proses mining, gimana level keamanan transaksinya, di mana nilai kegunaannya, dan apa underlying dari Bitcoin. Buat bikin sebagian besar masyarakat tuh ngerti gitu ya sama semua hal tersebut, tentunya butuh proses yang cukup panjang. Sama aja kayak dulu pas internet baru mulai populer di tahun 80-90-an. Konsep internet juga awalnya tuh nggak langsung dipahamin kebanyakan orang kayak sekarang. Begitu juga dengan kripto dan Bitcoin. Awalnya tentu cuma sebagian kecil orang aja yang ngerti apa itu kripto, blockchain, dan juga Bitcoin. Tapi lama-kelamaan informasi tentang kripto dan blockchain makin gampang diakses. Kripto tuh makin dalam dipelajarin sama banyak kalangan, mulai dari ahli cybersecurity, software engineer, sampai para ekonom dan juga ahli keuangan. Kita bisa lihat nih, tiap tahun makin banyak kajian ilmiah dari skripsi sampai tesis dengan topik kripto dan blockchain. Dan seiring dengan pemahaman masyarakat yang makin luas dan mendalam tentang kripto, Bitcoin makin banyak diterima publik, pemerintah, sampai institusi. Awalnya banyak tokoh-tokoh besar dunia bisnis dan keuangan tuh yang skeptis dan salah paham tentang Bitcoin. Misalnya kita sebut aja Jamie Dimon, CEO dari JP Morgan. Itu tuh salah satu institusi keuangan ternama di dunia. Di tahun 2017, Jamie bilang kalau Bitcoin itu penipuan dan bakalan mecat karyawannya yang punya Bitcoin. Tapi belakangan ini, dia tuh nyesel udah komentar kayak gitu. Dan dia juga bilang kalau the blockchain is real. Beberapa bulan lalu, JP Morgan jadi bank besar Amerika pertama yang nawarin investasi Bitcoin ke nasabah prioritasnya. Di tahun 2017, Ray Dalio, pendiri Bridgewater, itu tuh aset manajemen terbesar di dunia ngasih komentar kalau Bitcoin itu bubble dan sifatnya spekulatif banget. Tapi di bulan Mei 2021, dia ngoreksi pandangannya dan bilang, saya lebih milih Bitcoin daripada beli obligasi. Terus selain itu ada juga Bill Harris, mantan CEO PayPal, yang dulu tuh sempat nyatain kalau Bitcoin adalah scam atau penipuan. Tapi di awal tahun 2021, PayPal justru jadi layanan keuangan besar pertama yang ngadopsi Bitcoin dalam sistem layanannya. Goldman Sachs, salah satu investment bank terbesar di dunia, juga pernah nyatain kalau kripto termasuk Bitcoin gak layak dikategorin sebagai aset kelas atau investasi. Tapi belakangan, Goldman Sachs justru nerbitin jurnal interview yang ngupas tentang kripto dari berbagai tokoh besar dunia keuangan.
Belakangan, Goldman Sachs juga secara aktif nih trading kripto dan juga nawarin produk derivatif berbasis Bitcoin sebagai salah satu alternatif aset investasi ke para nasabahnya. Dari sini kita bisa ngeliat ya, kalau penerimaan terhadap Bitcoin dan kripto secara luas emang sebuah proses yang perlahan, tapi makin kuat. Mereka yang tadinya skeptis bahkan mencibir, perlahan malah balik nerima, bahkan ngedukung perkembangan dunia kripto. Sampai saat ini, banyak pihak yang memprediksiin kalau Bitcoin dan kripto bakalan terus ngalamin perkembangan pesat sampai 10 tahun ke depan. Secara umum ada 4 faktor kuat nih, yang bisa ngedorong pertumbuhan kripto di masa depan. Yang pertama, adopsi kripto dari banyak institusi besar yang bakalan terus jadi katalis perkembangan dunia kripto. Dalam 3 tahun terakhir ada banyak nama besar di industri tech atau bisnis yang nyatain kalau mereka bakalan ngadopsi teknologi blockchain atau ngegandeng salah satu proyek kripto dalam pengembangan bisnis mereka. Mulai dari Facebook, Google, Tesla, Visa, Mastercard, PayPal, Samsung, dan banyak nama besar lain yang terus nyusul. Yang kedua, makin banyak negara yang ngasih ruang legalitas buat kripto, termasuk Indonesia. Mulai dari Jepang, Amerika, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan diprediksiin bakalan makin banyak negara yang buka ruang legalitas buat kripto. Yang ketiga, kebanyakan masyarakat saat ini tuh belum punya aset kripto, tapi generasi Z nanti bakalan tumbuh dewasa bersamaan dengan pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Jadi diprediksiin, proses adopsi generasi Z terhadap teknologi blockchain bakalan jauh lebih cepat daripada generasi terdahulu. Dan yang keempat, seiring bertambahnya peminat Bitcoin dari waktu ke waktu, jumlah Bitcoin yang tersedia tuh tetap terbatas, cuma 21 juta unit aja. Di sisi lain, diperkirain jumlah Bitcoin yang beredar bakalan makin berkurang dan hilang dari peredaran. Penyebabnya bisa jadi karena banyak user lama yang lupa password exchange atau digital walletnya. Banyak juga user yang meninggal sebelum sempat ngewarisin password dan akses digital aset Bitcoin-nya. Berdasarkan on-chain analytics dari Glassnode, diperkirain ada 34% supply Bitcoin yang hilang dari peredaran dan jumlahnya bakalan terus bertambah. Karena 4 faktor itulah, banyak pihak yang memprediksi harga Bitcoin bakalan terus bertumbuh dalam jangka panjang, seiring dengan banyaknya peminat baru, sementara ketersediaannya makin terbatas. Sekarang mungkin kamu mikir gitu, gimana sih cara terbaik buat bisa investasi di kripto? Nah, banyak yang mikir kalau Bitcoin itu sebaiknya ditradingin buat jual beli cepat aja. Padahal kalau kita lihat nih perkembangan harga Bitcoin selama 5 tahun terakhir, kebanyakan orang yang untung besar dari Bitcoin dan kripto itu bukan mereka yang aktif trading, tapi justru mereka yang investasi secara rutin dan fokus sama pertumbuhan aset jangka panjang. Wah, masa sih mendingan beli kripto buat investasi daripada trading? Sekarang coba deh kamu lihat harga terendah Bitcoin setiap tahun di tabel ini. Walaupun kesannya Bitcoin tuh gerakannya naik turun, tapi harga terendah Bitcoin selalu naik dari tahun ke tahun. Makanya, sekarang Bitcoin udah dianggap sebagai komoditas yang nilainya tuh bakalan terus bertumbuh kayak emas dan indeks saham. Dan salah satu teknik yang terkenal efektif banget buat investasi aset jangka panjang adalah teknik dollar cost averaging atau biasa disingkat DCA. Tekniknya kayak gimana tuh? Simple banget kok. Jadi DCA itu sederhananya adalah nabung rutin secara disiplin, tapi yang ditabung bukan uang cash ya, melainkan sebuah aset tertentu. Dalam hal ini misalnya Bitcoin. Kita coba pakai simulasi kalau misalnya kamu nabung rutin 1 juta tiap bulan sejak tahun lalu, atau 12 bulan yang lalu. Aset kamu tuh bukan jadi 12 juta karena ada 12 bulan, tapi udah tumbuh jadi 22 jutaan. Begitu juga kalau kamu nabung rutin 1 juta per bulan sejak 2 tahun lalu. Aset kamu bukan jadi 24 juta karena ada 24 bulan, tapi udah jadi 100 juta lebih. Kebayang ya gimana konsep DCA atau nabung rutin ini? Teknik DCA tuh seringkali terbukti efektif banget, khususnya kalau diterapin di aset atau komoditas yang punya 2 karakteristik. Yang pertama, harganya berfluktuasi naik turun. Dan yang kedua, harganya terbukti bisa terus bertumbuh naik dalam jangka panjang. Buat kamu yang mau nyoba teknik dollar cost averaging, tapi selama itu nggak familiar sama sekali tentang kripto, mungkin kamu bingung gitu, gimana sih langkah-langkahnya? Nah, sebetulnya di Indonesia, udah ada beberapa platform jual beli kripto yang diawasin Kominfo, dan juga terdaftar resmi di Bapepti. Tapi khusus buat teknik DCA ini, menurutku yang paling cocok adalah aplikasi Pintu. Karena kalau aku perhatiin nih, Pintu ini emang beda sendiri sama aplikasi yang lain, di mana mereka ngedesain aplikasinya simple banget dan juga user-friendly buat pemula. Tapi banyak fitur yang penting dan berguna, khususnya buat ngelakuin teknik DCA.
Misalnya proses transaksi jual belinya aja tuh didesain simple banget. Kamu nggak perlu nentuin tipe order atau ngatur kondisi tertentu sebelum order beli. Mau top up rupiah, jual beli, atau ngelakuin pencairan, semua prosesnya aman dan sederhana banget. Buat kamu yang beneran mau komitmen ngelakuin teknik DCA, di Pintu juga ada nih fitur khusus buat ngelakuin dollar cost averaging. Kamu bisa setup pembelian setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Menariknya, di sini juga ada kalkulator sederhana yang ngasih kamu gambaran berapa sih keuntungan yang kamu dapetin kalau aja kamu ngelakuin teknik DCA dari tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 3 tahun lalu. Terus ada juga fitur reminder, supaya kamu nggak lupa buat disiplin investasi. Supaya investasi kamu makin optimal, ada juga nih fitur price alert, di mana kamu bisa setup reminder kalau harga Bitcoin atau kripto incaran kamu tuh lagi turun signifikan. Dengan adanya price alert ini, kamu jadi lebih bisa maksimal lagi buat ngelakuin teknik DCA, dan masuk di momentum pas harga kripto lagi koreksi. Buat biaya transaksi dan biaya penarikan, bisa dibilang Pintu itu nawarin biaya yang paling murah dari semua aplikasi kripto yang terdaftar resmi dan diawasi di Indonesia. Oke, mungkin kamu kepikiran gitu. Dari tadi semuanya yang bagus-bagus aja ya soal Pintu. Kira-kira kelemahan atau kekurangan Pintu apa sih? Jujur aja, sebetulnya Pintu ini nggak cocok atau mungkin belum bikin fitur buat kamu yang emang pengen trading jangka pendek atau mau ngelakuin analisis grafik sebelum ngelakuin proses jual beli. Jadi, ya emang Pintu ini cocoknya buat kamu yang milih jalan sebagai investor, yang beli kripto buat investasi jangka panjang. Bukan yang beli hari ini buat dijual besok, minggu depan, atau bulan depan. Tapi ya kayak yang aku bilang sebelumnya nih, bisa jadi investasi sederhana dengan buy and forget itu jauh lebih cuan dalam jangka panjang. Daripada kita capek-capek trading tiap hari, yang nguras tenaga dan mental kita, karena fluktuasi harga kripto tuh bisa naik turun dalam jangka pendek. Oke deh, semoga sharing dari aku kali ini bermanfaat buat kamu semua. Kalau ada di antara kamu yang mungkin mau nanya gitu atau diskusi tentang Bitcoin dan kripto secara umum, langsung aja ya tanya di kolom komentar. Tim Ngomu bakalan sebisa mungkin luangin waktu buat jawab pertanyaan kamu. Aku tunggu di kolom komentar ya. Buat kamu yang belum daftar akun di Pintu, kamu bisa ya pakai referral yang detailnya aku tulis di pin komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.